Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita bisa bertemu lagi di pertemuan ketiga dari mata kuliah teori komunikasi. Hari ini teman-teman atau rekan-rekan semuanya kita akan membahas terkait dengan pembahasan komunikasi organisasi. Jadi saya kira teman-teman sudah membaca jurnal atau buku dari apa yang akan kita bahas hari ini. Sebelum kita melakukan diskusi atau sebelum kita melakukan perkuliahan hari ini, saya persilakan teman-teman untuk pertama mungkin berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Dan yang kedua teman-teman saya persilakan dulu untuk mengisi absensi dari kehadiran di absensi online. Silakan teman-teman bisa dimulai dengan berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah hadir dan sudah melakukan absensi di absensi online yang sudah disediakan dari kampus. Rekan-rekan semuanya, pertemuan kita hari ini kita akan membahas terkait dengan salah satu subbahasan dari mata kuliah teori komunikasi, yaitu komunikasi organisasi. Rekan-rekan semuanya, mungkin sebelum saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi organisasi, mungkin teman-teman pernah ada yang membaca atau pernah ada yang mendengar lah, minimal membaca atau mendengar terkait dengan apa yang dimaksud komunikasi organisasi. Kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapatnya dari hasil bacaan atau dari hasil pengamatan atau pemahaman dari apa yang pernah teman-teman baca? Silakan. Saya Pak Boleh, baik. menyampaikan. Saya pernah baca sedikit-sedikit ya. Dan pun saya juga sedang mengalami di Hima KPI tentang komunikasi organisasi. Nah, komunikasi organisasi ini saya rasa sangat penting ya. Karena kebutuhan organisasi, karena kita beranggota atau berorganisasi itu harus butuh komunikasi. Salah satunya antara berkoordinasi antara anggota dan ketua, dan instruksi antara ketua pun ke anggotanya seperti itu. Dan pun dalam penyampaian pesan, kita membutuhkan komunikasi yang efisien. Kalau tidak ada komunikasi, maka akan tidak terarah organisasi tersebut. Baik. Rekan-rekan sebetulnya secara teori mungkin teman-teman ataupun secara realita teman-teman sering ataupun sudah tahu terkait dengan komunikasi organisasi ini atau sering mendengar. Nah, yang paling sulit dari komunikasi organisasi ini adalah bagaimana kita bisa menerapkan atau melakukan apa yang menjadi teori komunikasi organisasi ini. Karena ketika teman-teman mempelajari atau belajar terkait komunikasi organisasi, hasil yang harus didapatkan atau hasil yang saya harapkan yang bisa didapatkan oleh teman-teman adalah bagaimana teori komunikasi organisasi ini bisa bermanfaat, baik itu di lingkungan pribadi keluarga teman-teman, baik itu di lingkungan kalau di tingkatan jurusan atau prodi di himpunan mahasiswa, lebih luasnya di BMJ, BMF ataupun DEMA, dan yang lebih luasnya lagi nanti komunikasi organisasi ini akan bermanfaat di lingkungan masyarakat. Nah, rekan-rekan semuanya, di sini saya sudah menyiapkan beberapa kajian dari beberapa sumber. Ada 3 hal yang memang disebutkan dalam sumber komunikasi organisasi. Yang pertama, yaitu yang disebut dengan komunikasi formal. Yang kedua, komunikasi informal. Yang ketiga adalah komunikasi keseimbangan. Jadi rekan-rekan semuanya, komunikasi formal teman-teman bisa membaca terkait dengan seperti aktivitas teman-teman ketika melakukan rapat atau presentasi di lingkungan kelas seperti yang sedang kita lakukan. Atau ketika teman-teman menyusun skripsi atau laporan kegiatan seperti KKN, seperti praktek profesi atau PPL, maka itu terjadi di situ sedang melaksanakan komunikasi formal. Yang kedua, terkait dengan komunikasi informal adalah prosesi di mana teman-teman sedang berkumpul di ruang kelas atau di kantin atau dimanapun, tapi di situ memang disebut santai atau tidak penting, tapi kalau dalam teori sosiologi terjadi interaksi sosial antara manusia tadi. Tapi posisi informal itu lebih fleksibel dan lebih spontan. Jadi tidak direncanakan apa yang dibicarakannya. Nah, yang ketiga ini adalah untuk menyeimbangkan di mana ketika komunikasi formal tadi
ketika komunikasi formal, rapat, presentasi, atau sedang melakukan hal yang bersifat terstruktur atau terkontrol, sudah sangat menjenuhkan atau membosankan, maka kadang kalau dalam kegiatan misalkan, suka ada MC atau pemandu acara itu melakukan ice breaking, melakukan pemanasan apa, misalkan untuk peserta untuk mencairkan suasana, maka itu yang disebut dengan sumber atau sistem komunikasi yang menyeimbangkan antara formal dan informal itu sudah terjadi atau dilakukan secara berlangsung bersamaan. Nah, itu bisa dilakukan karena kan ketika rapat ataupun presentasi terkadang kan suka jenuh, suka capek, suka ngantuk, maka ketika teman-teman nanti memiliki profesi selanjutnya menjadi MC atau menjadi pemandu acara, maka keseimbangan ini teman-teman harus menguasai bagaimana untuk mengkondisikan siapa yang menjadi pendengar kita, penonton kita, peserta kita. Maka itu yang disebut dengan komunikasi keseimbangan. Kuncinya teman-teman, kuncinya itu yaitu kalau komunikasi formal adalah cirinya itu bersifat terstruktur. Kuncinya dua saja, agar teman-teman bisa menggambarkan mana komunikasi formal, mana komunikasi terstruktur dan terkontrol. Nah, ini komunikasi formal. Kalau komunikasi informal, ciri khasnya itu lebih fleksibel dan lebih spontan. Ini ciri khas dari komunikasi informal. Teman-teman tinggal bisa mengidentifikasi ini. Nah, selanjutnya rekan-rekan, apa yang akan kita bahas dari komunikasi organisasi adalah ada 3 hal. Ada yang disebut komunikasi vertikal, ada yang disebut komunikasi horizontal dan diagonal. Saya tidak akan membahas secara teoritis, teman-teman bisa membaca dari apa yang disebut komunikasi vertikal, horizontal, dan komunikasi diagonal. Tapi saya ingin menggambarkan kepada teman-teman terkait dengan seperti studi kasus atau case yang sering teman-teman temui. Jadi kalau di lingkup pekerjaan atau di lingkup organisasi, misalkan gini, komunikasi vertikal itu ada atasan, di sini ada manajer misalkan, di sini ada HRD, di sini ada staff misalkan, staff atau admin. Nah, rekan-rekan semuanya, posisi ini semua adalah komunikasi vertikal. Dari atasan yang memberikan perintah kepada manajer, kepada HRD atau kepada staff admin, itu adalah komunikasi vertikal. Begitupun sebaliknya, misalkan staf komunikasi dengan HRD dengan manajer melakukan laporan, manajer dengan atasan melakukan laporan. Kalau di dalam perusahaan ini disebutnya melakukan laporan. Tetapi kalau teman-teman di organisasi disebutnya itu ada 2. Kalau dari atasan ke bawahan ini disebut dengan instruksi. Instruksi itu adalah hal wajib yang harus dilakukan apapun selama itu untuk kemajuan sebuah organisasi. Nah, itu pola pentingnya dalam komunikasi organisasi. Yang kedua, jika dari bawahan ingin mengusulkan ide, gagasan, atau kegiatan atau apapun bentuknya dari bawah ke atas, maka itu yang disebut dengan koordinasi. Nah, untuk fungsi komunikasi organisasi di sini? Untuk membuka semua peluang bahwa selain atasan bisa memberikan perintah, bawahan pun bisa memberikan masukan kepada atasan. Jadi ada timbul yang disebut dengan, di sini kita sebut komunikasi terbuka, baik di organisasi ataupun di perusahaan. Komunikasi secara terbuka itu penting, karena ini nanti akan ada di slide selanjutnya untuk pemecahan sebuah permasalahan. Kalau dalam sebuah organisasi, permasalahan. Kalau dalam sebuah organisasi komunikasi terbukanya tidak terjadi, maka yang timbul adalah permasalahan-permasalahan yang bakal menyebabkan kemunduran di dalam sebuah organisasi. Itu rekan-rekan, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Atau bisa ditangkap pemahamannya apa yang disampaikan dari komunikasi organisasi? Bisa. Secara teoritis sebetulnya teman-teman bisa atau rekan-rekan semuanya bisa membaca dari banyak referensi buku terkait dengan teori komunikasi atau buku khusus terkait komunikasi organisasi.
Saya hanya ingin biasanya rekan-rekan itu memahami secara teori tapi sulit untuk melaksanakan apa yang menjadi teori tersebut. Sementara kepentingan sebuah teori itu adalah bagaimana sebuah teori bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Itu pentingnya kita belajar sebuah teori, bukan untuk dihafal dan bukan hanya untuk memahami saja, tapi teori itu dari dulu diciptakan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Teori apapun bentuknya itu, mau teori Al-Quran atau dalam ilmu Al-Quran, mau teori tafsir hadis, bukan hanya untuk hafalan, bukan hanya untuk memahami supaya dapat nilai bagus sebetulnya. Nilai bagus itu hanya bonus sebetulnya. Tapi bagaimana kalau apalagi orang komunikasi, pola-pola komunikasi, strategi-strategi komunikasi bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena komunikasi organisasi itu yang saya bilang tadi, dalam konsep sosiologis, yang disebut dengan organisasi itu, yang terkecil siapa? Bisa Keluarga. Nah, organisasi yang paling terkecil dalam lingkup realitas sosial adalah keluarga. Saya jamin ketika di dalam keluarga teman-teman atau rekan-rekan semuanya komunikasi tidak berjalan, maka tidak akan ada keluarga yang baik-baik saja, saling menyembunyikan masalah dan yang lainnya, dan nantinya apa? Timbul jadi puncak gunung es yang meledak, jadi permasalahan besar di keluarga. Itu secara kasus. Maka ada istilah seperti ini rekan-rekan. Dalam istilah komunikasi itu bukan sumber semua masalah, tapi masalah bisa timbul disebabkan dengan salahnya kita melakukan komunikasi. Apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi, teman-teman bisa mungkin pernah mengalami salah balas WA, salah chat WA, atau jaringan menghilang, mau jawab apa, terjadi konflik. Itu kan penyebabnya adalah komunikasi. Tapi komunikasi bukan sumber dari semua masalah. Tapi kita bisa saja tiba-tiba memiliki masalah disebabkan dengan komunikasi tadi. Nah, selanjutnya apa yang menjadi tantangan dan hambatan dalam komunikasi organisasi? Di sini ada 4. Yang pertama adalah persepsi. Ketika di sebuah organisasi sudah banyak cabang dari persepsi dan ini tidak bisa disatukan seperti definisi sebuah organisasi, tujuannya sudah tidak bisa tercapai, ini menjadi hambatan dalam menjalankan komunikasi organisasi supaya bisa berlangsung. Apa yang melatar belakangi perbedaan persepsi? Di situ disebutkan latar belakang itu bisa latar belakang budaya, bisa latar belakang keluarga, bisa latar belakang pendidikan, itu berpengaruh. Bisa pengalaman, misalkan ada orang yang merasa berpengalaman di organisasi, pada akhirnya dia tidak menganggap tupoksi karena lebih tinggi, maka menjadi tantangan dan hambatan dalam komunikasi organisasi yang efektif. Nah, yang kedua, harus informasi yang terhambat. Apa harus informasi yang terhambat itu? Yang pentingnya di sini nih. Yang kedua, yang menjadi hambatan dan tantangan dalam sebuah komunikasi organisasi adalah kurangnya transparansi. Kurang transparan, atau kita sering menyebutnya ketidakterbukaan. Nah, teman-teman atau rekan-rekan semuanya, transparansi ini bukan hanya soal keuangan saja. Bukan hanya soal ini. Komunikasi organisasi terhambat dan tidak berjalan dalam sebuah organisasi bukan hanya soal keuangan saja. Kadang kan kita berpikir bahwa komunikasi di organisasi tidak berjalan atau yang menjadi menghambat itu adalah keuangan. Transparansi itu bukan hanya soal keuangan. Ketika ada masalah, ketika ada sesuatu yang memang tidak bisa diselesaikan, maka harus ada keterbukaan tadi di dalam organisasi itu. Yang ketiga, yaitu adalah konflik interpersonal. Perbedaan kepribadian, gaya komunikasi yang dapat memicu ketegangan konflik. Kita semua itu berbeda. Saya berbeda karakter saya dengan Bayu. Saya berbeda karakter saya dengan Fatur, apalagi dengan Mia, dengan Tarija, dengan siapa? Saya lupa. Rafli. Dengan perbedaan latar belakang itu, perbedaan kepribadian itu, maka akan timbul juga konflik interpersonal.
Nah, positioningnya adalah supaya komunikasi organisasi itu berjalan, kita harus mengalah. Ego kita yang dimundurkan, kepentingan organisasi harus dikedepankan untuk sebuah kemajuan. Nah, teman-teman, yang terakhir dari pandangan dan catatan yang nanti slide selanjutnya kita akan membahas terkait seberapa organisasi bisa menjadi solusi untuk efektivitas dalam komunikasi organisasi, yaitu budaya organisasi yang kurang mendukung. Misalkan lingkungan kerja kaku, hierarki dapat menghambat komunikasi yang terbuka. Ya, proses kaku di organisasi ya terjadi karena ketidakterbukaan tadi yang sudah saya sebutkan. Ada yang ngerasa paling senior, ada yang ngerasa paling berpengalaman, ada yang ngerasa paling orang dia paling bisa. Itu bakal menyebabkan kehancuran di sebuah organisasi. Dan budaya organisasi itu diciptakan, tidak bisa disebutkan atau hanya diucapkan. Maka budaya organisasi itu setiap generasi pasti berbeda. Era generasi saya budaya organisasinya beda, era generasi teman-teman budaya organisasinya beda. Maka harus menciptakan, bukan meniru. Yang lebih baik itu menciptakan budaya organisasi. Budaya organisasi itu boleh berubah karena mengikuti kemajuan zaman. Nah, terakhir, bagaimana pertanyaannya supaya komunikasi organisasi itu bisa efektif? Tadi sudah saya spill atau sudah saya sebutkan rekan-rekan. Yang pertama, bagaimana komunikasi yang terbuka, memanfaatkan teknologi yang tepat. Kalau mau rapat jangan nunggu ngumpul semua. Kalau memang harus mengambil keputusan atau apapun, maka manfaatkan teknologi yang ada. Bisa lewat Zoom meeting, bisa lewat Google Meeting, bisa lewat grup WhatsApp misalkan, selama itu bisa disebabkan mengambil keputusan. Karena keputusan sebuah organisasi itu tidak boleh diputuskan satu pihak. Misalkan Bayu ketua hima atau siapa Fatul misalkan seorang bupati misalkan, maka tidak bisa di dalam sebuah organisasi memutuskan dengan satu pihak. Karena apa? Di dalam organisasi itu ada ADART yang mengatur. Nah, ADART ini pun salah satunya adalah yang mengatur pola komunikasi organisasi. Nah, selanjutnya teman-teman, ada pengembangan bagaimana kemampuan komunikasi itu harus didukung. Harus menyediakan kita itu perusahaan ataupun organisasi mendukung anggotanya untuk bisa melaksanakan public speaking yang baik, menyampaikan pendapat yang baik. Misalkan gini, di lingkungan teman-teman ada orang yang tidak terbiasa menyampaikan pendapat. Keburukan kita itu adalah kita selalu menyoraki atau membuli orang yang tidak terbiasa itu, yang pada akhirnya itu menjadi gangguan. Makanya teman-teman, kita harus saling support dalam pelatihan atau membimbing yang lebih bisa untuk menampilkan komunikasi yang baik itu seperti apa. Misalkan di kelas ini rekan-rekan ada Tarija yang berpengalaman, maka itu bisa diajarkan karena public speaking itu penting untuk diajarkan, untuk dilakukan. Karena sebagai mahasiswa, teman-teman berhak untuk menyampaikan pendapat apapun atau bertanya apapun ketika teman-teman tidak memahami. Yang paling terpenting bukan pada lingkung itu saja, yang paling terpenting selain menulis, ketika nanti teman-teman menghadapi tugas akhir, teman-teman bakal melakukan presentasi. Kalau public speaking teman-teman buruk, bagaimana teman-teman bisa lolos untuk melakukan sidang munakosah? Makanya di lingkung teman-teman hima KPI atau di lingkung mahasiswa KPI, saya berharap kalaulah ada orang yang komunikasi atau cara berkomunikasinya kurang, kita saling support untuk membantu, supaya kita membantu juga proses kelulusan mereka. Nah, sudah terakhir slide dari saya terkait dengan kuliah komunikasi khusus organisasi. Nah, waktu tidak terlalu lama, saya izinkan satu atau dua orang untuk menyampaikan pertanyaan. Bapak mau nanya, Boleh aja. gimana cara komunikasi mempengaruhi produktivitas dalam Bagaimana komunikasi organisasi? mempengaruhi produktivitas. Oke. Jadi rekan-rekan, produktivitas ini sebetulnya bisa ditata di sini. Bentuk dulu komunikasi terbuka di dalam sebuah organisasi tersebut. Setelah komunikasi terbuka, tidak saling menyembunyikan permasalahan, tidak saling menjelekkan di belakang, kecuali urusan silakan. Tapi urusan organisasi, semua harus terjadi keterbukaan. Bagaimana organisasi supaya produktif? Pertama harus punya rencana.
Yang kedua, yang terkait dengan teori planning, organizing, actuating, dan controlling. Ini sudah keluar dari ini. Tapi yang paling penting belajar dari organisasi atau belajar di komunikasi organisasi itu adalah bermanfaat secara pribadi, yaitu teman-teman harus belajar terkait problem solving. Kenapa banyak organisasi yang mati? Karena mereka tidak pernah belajar problem solving. Untuk apa belajar problem solving? Mengidentifikasi masalah, identifikasi. Setelah mengidentifikasi, teman-teman bisa melakukan evaluasi. Setelah evaluasi, teman-teman bisa membuat solusi. Lalu solusi ini harus apa? Laksanakan. Setelah dilaksanakan dengan plan solusi, evaluasi lagi. Setelah dievaluasi ini, teman-teman bakal paham minimal memahami dulu apa yang menjadi masalahnya di organisasi kalian. Kalau mereka tidak memahami permasalahannya apa, teman-teman tidak akan bisa menciptakan organisasi yang produktif, karena memahami kesalahan saja tidak bisa. Itu saja mungkin, karena waktunya sudah terbatas teman-teman. Dosen selanjutnya akan masuk. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Maka yang paling terpenting yang saya sampaikan rekan-rekan, belajar komunikasi organisasi ini atau belajar teori-teori komunikasi ini, yang paling terpenting adalah bukan memahami atau menghafal dari sebuah teori, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana caranya teori-teori tersebut itu bisa diaplikatifkan dalam kehidupan sehari-hari, ataupun nanti itu menjadi penunjang buat teman-teman ketika mengerjakan skripsi. Karena teman-teman jurusan komunikasi penyiaran Islam pasti tidak akan bisa lepas dari teori-teori komunikasi. Dan mudah-mudahan apa yang tadi kita diskusikan terkait komunikasi organisasi, minimal di lingkung pribadi keluarga atau lebih luasnya di lingkung masyarakat, teman-teman bisa memanfaatkan itu. Itu mungkin sebelum ditutup, saya berharap teman-teman minggu depan kita akan membahas terkait diskusi teori new media atau era komunikasi yang baru, era new media digital. Saya harap teman-teman bisa membaca jurnal, membaca buku, atau mencari informasi dimanapun. Jadi kita bisa berdiskusi pembahasan minggu depan terkait new media. Itu mungkin saya tutup pertemuan kali ini. Sebelum ditutup, saya mohon maaf jika ada salah yang saya sampaikan atau materi yang kurang pas saya sampaikan kepada teman-teman. Dan kalaupun ada dari teori atau ada hal yang saya sampaikan salah, tidak sesuai dengan buku yang dibaca oleh teman-teman, teman-teman bisa datang kepada saya atau bisa menghubungi saya untuk menyampaikan atau koreksi apa yang menjadi kekurangan saya atau apa yang menjadi kesalahan saya. Terima kasih, kita tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.